Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya, Sabita Kolbi, Prodi Teknik Informatika asal Sampang, untuk menyampaikan sebuah orasi mengenai implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Kita semua menyadari betapa pentingnya pendidikan tinggi dalam menunjang pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tinggi tidak hanya mencetak generasi yang terampil dan kompetitif, tetapi juga menjadi sarana bagi individu untuk meningkatkan status sosial ekonomi mereka. Namun, saat ini kita dihadapkan dengan tantangan yang semakin besar terkait dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal yang terus meningkat telah menjadi beban berat bagi banyak keluarga, khususnya mereka yang berasal dari latar ekonomi menengah ke bawah. Secara ekonomi, biaya pendidikan tinggi dapat menyebabkan banyak orang terpaksa menunda atau bahkan mengesampingkan mimpi mereka untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal ini akan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia akademik, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di kancah internasional. Selain itu, implikasi sosial dan dari mahalnya biaya pendidikan tinggi juga tidak dapat diabaikan. Keterbatasan akses pendidikan tinggi dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah akan memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk mengenyam pendidikan tinggi. Sementara mereka yang berasal dari keluarga mampu akan semakin memiliki keunggulan kompetitif. Jika hanya segelintir orang yang mampu mengakses pendidikan tinggi, maka kita akan kehilangan potensi-potensi brilian yang seharusnya dapat menggerakkan roda perekonomian nasional. Lebih jauh lagi, implikasi sosial dari mahalnya biaya pendidikan tinggi ini sungguh membuat miris. Tertutupnya akses pendidikan bagi sebagian besar masyarakat akan menghambat mobilitas sosial dan memperpanjang siklus kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin akan semakin sulit untuk meningkatkan status sosial mereka. Sementara, ketidaksetaraan dalam masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini dapat memicu potensi konflik sosial dan mengikis rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menghambat mobilitas sosial dan meningkatkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menimbulkan potensi instabilitas sosial dan politik yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sudah saatnya kita bersama-sama memikirkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah harus mengambil peran utama dalam menyediakan skema pembiayaan yang terjangkau, program biaya siswa yang lebih luas, serta intensif bagi lembaga pendidikan agar dapat menekan biaya perkuliahan. Sektor swasta juga harus dilibatkan untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan akses pendidikan tinggi dalam berkeadilan. Bukan hanya itu, upaya-upaya inovatif lainnya seperti pengembangan program pendidikan jarak jauh yang terjangkau juga harus digalakkan agar membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi. Saudara-saudara, masa depan Indonesia ada di tangan kita bersama. Kita tidak boleh membiarkan realitas ini terus berlanjut, mengikis cita-cita kita untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Mari kita bersatu padu untuk memperjuangkan akses pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.